Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, supaya pembelajaran kita lebih berkah, alangkah baiknya kita untuk membaca Al-Fatihah terlebih dahulu ya bersama-sama. Oke, baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nah, anak-anak, untuk mata pelajaran kali ini pertama kali ya kita akan mempelajari apa? Ya betul, kita akan mempelajari sejarah Islam. Nah sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa sih pentingnya mempelajari sejarah Islam ini? Ada yang tahu? Oke, sekarang Ibu jelaskan dulu ya. Jadi kita itu sebagai umat Islam ya, kita itu sangat penting ya mempelajari sejarah Islam ini. Karena dengan pelajari sejarah Islam ini, kita akan memahami asal-usul, ajaran, dan kita akan memahami nih bagaimana sih Islam diturunkan, disebarkan, dan juga bagaimana praktiknya dalam kehidupan yang nyata gitu. Jadi kita bisa mempraktekkan hukum-hukum Islam yang telah ditegakkan dari masa lalu ya, kita bisa mempraktekannya gitu ya, dengan kisah-kisah yang baik. Nah juga maksudnya dari kisah-kisah para sahabat yang baik, yang soleh dan soleha, dan dari kisah-kisah para nabi terdahulu. Nah juga ya kita akan diberikan pemahaman mendalam tentang kisah para nabi, dan supaya kita juga bisa lebih mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dalam lagi. Nah, supaya kita juga paham akan hukum-hukum Islam, sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh Islam, dan juga bisa mempelajari kisah atau konflik masa lalu untuk menjadi pelajaran bagi kita di masa depan. Nah, apa sih fungsinya mempelajari sejarah Islam ini? Fungsinya itu untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan risalahnya melalui kisah para nabi dan juga mukjizatnya. Membentuk kita menjadi pribadi yang berkarakter mulia. Dengan apa? Dengan meneladani tokoh-tokoh Islam dan para nabi terdahulu. Nah, juga menjadi dasar hukum atau ibroh atau pelajaran, karena banyak banget peristiwa sejarah Islam yang melatar belakangi turunnya ayat dan hadis. Jadi seperti asbabun nuzul gitu. Ya, betul. Nah, hikmah mempelajari sejarah Islam ini supaya kita bisa
lebih mempererat ukhuwah, terus menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, karena Islam ini sangat kental dengan keadilan dan kebenaran. Juga kita ya bisa belajar tentang kesabaran, ketabahan, dan optimisme dalam menghadapi cobaan. Nah, iya betul sekali. Nah, juga menghargai, mengenang, dan supaya kita itu lebih mensyukuri lagi ya, kita di sini sudah berdiri dengan aman damai. Kita menghargai, mengenang jasa para pendahulu, para sahabat, para tokoh-tokoh Islam yang sudah mempertahankan dan mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam secara menyeluruh dan ke pelosok-pelosok dunia. Juga mendorong kita ya supaya memperbanyak evaluasi diri dan perbaikan diri untuk kemajuan diri kita sendiri dan umumnya untuk kemajuan Islam. Nah, jadi mempelajari sejarah Islam ini sangat-sangat penting ya, anak-anak. Dan kita itu supaya bisa meneladani para tokoh-tokoh terdahulu ya. Juga kita juga ya banyak banget pelajaran yang bisa kita pelajari untuk menjadi acuan ya, acuan. Jadi kesalahan-kesalahan terdahulu itu bisa kita hindari dan kita akan mendapatkan lebih banyak kebenaran gitu ya, teman-teman, anak-anak semuanya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas dari bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin itu saja ya. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, teman.